Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu memasuki sebuah rumah? Bukan rumah yang besar, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang penuh hiasan dunia. Tetapi entah mengapa, hatimu terasa lebih tenang di dalamnya. Tidak ada musik keras, tidak ada keributan berlebihan, tidak ada aura gelap yang menekan dada. Padahal, jika dilihat dari luar, rumah itu biasa saja. Penghuninya juga manusia biasa, punya masalah, punya ujian, punya kekurangan seperti kita semua. Tapi mengapa rumah itu terasa berbeda? Sebagian orang menyebutnya kebetulan, sebagian menyebutnya karakter penghuninya. Sebagian lagi berkata, mungkin memang suasananya saja. Padahal, dalam Islam, ketenangan tidak pernah lahir tanpa sebab. Ada rumah yang dijaga dengan tembok tinggi, ada rumah yang dijaga dengan pagar besi, dan ada rumah yang dijaga oleh malaikat. Bukan karena rumah itu suci, bukan karena penghuninya maksum, tetapi karena di rumah itu ada hamba yang bangun di sepertiga malam. Tahajud, ibadah yang sunyi, tidak terlihat manusia, tidak terdengar pujian, tidak dicatat kamera, namun sangat dikenal oleh langit. Allah berfirman bahwa di waktu malam, ketika manusia terlelap, ada hamba-hamba yang meninggalkan tempat tidurnya untuk bermunajat, berharap dan takut kepadanya. Dan dari munajat itulah penjagaan Allah turun, bukan hanya untuk orang yang sholat, tetapi untuk seluruh rumah tempat ia tinggal. Banyak orang mengira tahajud hanya berdampak pada hati orang yang melakukannya. Padahal, tahajud mengubah atmosfer satu rumah penuh. Rumah yang di dalamnya ada tahajud tidak akan sama dengan rumah yang hanya diisi tidur dan kelalaian di malam hari. Karena malam bukan sekedar waktu istirahat. Malam adalah waktu penentuan. Di malam hari, doa dinaikkan, takdir ditulis, rahmat dibagikan, dan malaikat turun membawa perintah Allah. Bayangkan ini baik-baik. Ketika satu anggota keluarga bangun, berwudu dalam senyap, melangkah pelan agar tidak membangunkan yang lain, lalu berdiri menghadap Allah. Di saat itulah, rumah itu tidak lagi kosong secara ruhani. Ada cahaya yang menyala, ada doa yang naik, ada nama Allah yang disebut. Dan malaikat mencatat, mendekat dan menjaga. Itulah mengapa rumah orang yang terbiasa tahajud sering terasa lebih hidup meski lampunya sederhana. Lebih damai meski penghasilannya pas-pasan. Lebih kuat meski ujian datang silih berganti. Karena rumah itu tidak dibiarkan sendirian. Malaikat tidak hanya turun ke masjid. Malaikat juga turun ke rumah-rumah yang disebut nama Allah di waktu malam. Dan tahajud adalah salah satu panggilan paling kuat yang mengundang mereka. Tanda pertama rumah yang dijaga malaikat bukanlah rizki melimpah, bukan pula keberuntungan besar. Tandanya sangat sederhana, namun sering diabaikan, yaitu ketenangan yang tidak wajar. Masalah ada, tapi tidak membuat penghuni rumah saling menghancurkan. Kesulitan datang, tapi masih ada kemampuan untuk saling menahan diri. Air mata mungkin jatuh, tetapi keputusasaan tidak berkuasa. Ini bukan karena penghuninya kuat, ini karena rumah itu ditenangkan dari langit. Allah menurunkan sakinah ke tempat-tempat yang Dia kehendaki. Dan salah satu sebabnya adalah ibadah malam yang dilakukan secara istiqomah. Orang yang tahajud mungkin tidak menyadari apa yang terjadi setelah ia kembali tidur. Ia hanya merasa hatinya lebih ringan, doanya lebih dekat, beban hidupnya lebih bisa ditanggung. Namun yang tidak ia sadari, rumah itu ikut merasakan dampaknya. Anak-anaknya ikut diliputi ketenangan. Pasangannya ikut terjaga dari banyak keburukan. Pertengkaran yang seharusnya meledak dipadamkan sebelum membesar. Bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena Allah menahan sesuatu yang buruk agar tidak masuk.
Inilah penjagaan malaikat. Penjagaan yang tidak terlihat namun terasa. Dan menariknya, penjagaan ini tidak membutuhkan syarat kesempurnaan. Tidak perlu tahajud sepanjang malam, tidak perlu bacaan panjang, tidak perlu tangisan berlebihan. Cukup satu niat, satu langkah bangun, satu sujud di waktu sunyi, lalu biarkan Allah yang mengurus sisanya. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam bagaimana tahajud menjadi sebab rumah dijauhkan dari pertengkaran besar dan mengapa banyak keluarga yang tidak sadar bahwa solusi keretakan mereka justru tersembunyi di sepertiga malam. Bagian ini belum selesai karena tanda rumah yang dijaga malaikat tidak berhenti pada ketenangan saja. Dan apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan membuatmu berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumahmu sendiri. Jika pada bagian pertama kita berbicara tentang ketenangan sebagai tanda awal rumah yang dijaga malaikat, maka pada bagian ini kita akan masuk lebih dalam ke sesuatu yang sering tidak disadari, yaitu mengapa rumah orang yang menjaga tahajud jarang hancur oleh pertengkaran besar. Bukan berarti mereka tidak pernah berbeda pendapat. Bukan berarti mereka selalu sejalan. Bukan berarti rumah itu bebas dari masalah. Namun ada satu hal yang terasa jelas. Masalah di rumah itu tidak berkembang menjadi kehancuran. Pertengkaran berhenti sebelum melukai terlalu dalam. Emosi mereda sebelum kata-kata kejam terucap. Kesalahan disadari sebelum ego membesar. Ini bukan sekedar kedewasaan manusia. Ini adalah penjagaan dari langit. Karena di rumah yang ada tahajud, bisikan tidak dibiarkan bekerja sendirian. Tahajud memutus rantai halus yang sering menjadi awal kehancuran rumah tangga. Rantai itu biasanya seperti ini: lelah, emosi, salah paham, kata-kata keluar tanpa kendali, luka menumpuk, jarak tercipta, dan akhirnya kehancuran. Namun tahajud memotong rantai itu bahkan sebelum ia sempat terbentuk. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah pada malam hari, hatinya lebih cepat sadar ketika emosinya mulai naik. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena hatinya sudah sering dilunakkan. Dan rumah yang hatinya sering dilunakkan tidak mudah dipenuhi api. Inilah tanda kedua rumah yang dijaga malaikat. Penghuninya lebih mudah menahan diri. Bukan tanpa marah, tetapi tidak dikuasai marah. Bukan tanpa kecewa, tetapi tidak tenggelam dalam kecewa. Karena setiap malam ada doa yang naik untuk keluarga itu, meski seringkali tidak diucapkan secara spesifik. Satu sujud di malam hari bisa menjadi sebab Allah menjaga lisan seseorang di siang harinya. Satu istighfar di sepertiga malam bisa menjadi sebab Allah menahan langkah yang hampir salah arah. Dan malaikat mencatat semua itu. Malaikat menyaksikan bagaimana seorang hamba memilih bangun saat dunia sedang diam. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk membawa ketenangan ke tempat tinggalnya. Itulah sebabnya rumah yang dijaga malaikat tidak mudah dipenuhi energi negatif. Bukan karena tidak ada ujian, tetapi ujian tidak dibiarkan berkembang liar. Banyak orang heran, mengapa ada keluarga yang ekonominya pas-pasan, tetapi rumah tangganya tetap utuh? Mengapa ada rumah sederhana, tetapi anak-anaknya tumbuh lebih tenang? Mengapa ada pasangan yang tidak romantis berlebihan, namun saling menjaga? Jawabannya sering tersembunyi, karena ada doa malam yang tidak diketahui siapapun. Tahajud tidak selalu dilakukan oleh kepala keluarga. Kadang dilakukan oleh istri, kadang oleh orang tua, kadang oleh anak yang sedang diuji. Namun efeknya menjalar ke seluruh rumah. Dan inilah rahasia besar yang jarang dibahas. Tahajud adalah benteng halus yang tidak terlihat tetapi sangat kuat.
benteng yang tidak terbuat dari kata-kata, benteng yang tidak dibangun dengan logika, benteng yang dibangun dengan air mata dan kejujuran di hadapan Allah. Malaikat tidak datang membawa kemewahan, malaikat datang membawa penjagaan, dan penjagaan itulah yang sering menyelamatkan rumah dari keputusan-keputusan emosional yang disesali seumur hidup. Keputusan berkata kasar, keputusan meninggalkan rumah, keputusan memutus hubungan, keputusan menyimpan dendam. Semua itu seringkali dicegah oleh sesuatu yang tidak terlihat, yaitu ketenangan yang diturunkan setelah tahajud. Tanda ketiga mulai terlihat di sini. Rumah yang dijaga malaikat memiliki daya tahan saat diuji. Bukan berarti mereka tidak goyah, tetapi mereka tidak runtuh sekaligus. Mereka masih bisa duduk bersama setelah marah, masih bisa diam tanpa saling melukai, masih bisa berpikir jernih meski hati sedang berat. Ini adalah nikmat besar yang sering tidak disadari. Karena banyak rumah hancur bukan karena masalah besar, tetapi karena masalah kecil yang tidak dijaga. Tahajud menjaga yang kecil agar tidak menjadi besar, dan malaikat membantu penjagaan itu atas izin Allah. Jika sampai di titik ini, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah tahajud benar-benar sedalam itu pengaruhnya? Jawabannya belum selesai, karena tanda rumah yang dijaga malaikat tidak hanya terlihat pada emosi dan ketenangan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi sumber kecemasan terbesar dalam rumah tangga, yaitu rezeki, kecukupan, dan rasa cukup. Mengapa rumah yang dijaga malaikat seringkali tidak berlimpah secara kasat mata, namun jarang merasa sempit? Dan bagaimana tahajud menjadi sebab datangnya pertolongan dari arah yang tidak pernah disangka? Pada bagian ini, kita masuk ke tanda yang paling sering dirasakan, namun jarang dipahami secara benar, yaitu tentang rizki dan rasa cukup. Banyak orang mengira rumah yang dijaga malaikat akan selalu terlihat kaya, selalu berlimpah, selalu tanpa kekurangan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Justru salah satu tanda rumah yang dijaga malaikat adalah rizkinya terasa cukup, meski secara angka tidak berlebihan. Ada uang yang datang tepat waktu, ada kebutuhan yang terpenuhi satu persatu, ada jalan keluar yang muncul saat keadaan mendesak. Bukan karena mereka tidak pernah kekurangan, tetapi karena mereka jarang merasa tercekik oleh keadaan. Inilah perbedaan besar antara banyak rizki dan rizki yang dijaga. Rumah yang dijaga malaikat tidak selalu penuh harta, namun jarang dipenuhi kepanikan soal dunia. Karena di rumah itu ada seseorang yang setiap malam menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Tahajud mengajarkan satu hal yang sangat halus, namun berdampak besar, yaitu bersandar sebelum meminta. Orang yang terbiasa tahajud datang kepada Allah bukan hanya saat terdesak, tetapi saat dunia sedang diam. Dan doa yang dinaikkan dalam keadaan tenang memiliki kedalaman yang berbeda. Malaikat mencatat doa-doa itu, bukan hanya yang diucapkan dengan lisan, tetapi juga yang terpendam di dalam dada. Doa tentang kecukupan, doa agar keluarga dijaga, doa agar rumah tidak menjadi tempat pertengkaran, doa agar anak-anak diberi jalan yang baik. Semua itu mungkin tidak diucapkan secara rinci, namun Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Dan ketika Allah mencukupkan, malaikat ditugaskan untuk menjaga kecukupan itu. Inilah sebabnya rumah yang dijaga malaikat jarang mengalami rizki yang membawa petaka, rizki yang memicu kesombongan, rizki yang memicu pertengkaran, rizki yang membuat hati jauh dari Allah. Bukan karena mereka menolak dunia, tetapi karena dunia tidak menguasai hati mereka. Tahajud menempatkan dunia di tangan, bukan di hati.
Dan rumah yang dunia tidak menguasai isinya adalah rumah yang lebih tenang untuk dihuni. Tanda berikutnya mulai terlihat di sini. Rumah yang dijaga malaikat memiliki kepekaan batin. Ketika ada rezeki yang tidak bersih, hati terasa sempit. Ketika ada langkah yang salah arah, ada rasa tidak nyaman. Ini bukan perasaan berlebihan. Ini adalah penjagaan. Karena malaikat tidak hanya membawa rahmat, tetapi juga peringatan halus. Peringatan yang sering disebut orang sebagai tidak enak hati. Padahal itulah salah satu bentuk penjagaan Allah. Dan tahajud mempertajam kepekaan itu. Orang yang jarang beribadah malam seringkali baru sadar setelah terjatuh. Namun orang yang menjaga tahajud sering disadarkan sebelum melangkah terlalu jauh. Inilah nikmat besar yang jarang disyukuri. Rumah yang dijaga malaikat tidak kebal dari kesalahan, tetapi sering diselamatkan dari akibat terburuk. Kesalahan tidak langsung menghancurkan. Masalah tidak langsung memutuskan segalanya. Selalu ada celah untuk memperbaiki. Selalu ada ruang untuk kembali. Dan itu semua terjadi bukan karena kepintaran manusia, melainkan karena doa malam yang terus dijaga. Satu lagi tanda penting mulai terlihat. Rumah yang dijaga malaikat memiliki rasa aman yang sulit dijelaskan. Bukan karena pintunya selalu terkunci, bukan karena lingkungannya selalu aman, tetapi karena hati penghuninya merasa dilindungi. Rasa aman ini bukan percaya diri berlebihan, melainkan ketenangan batin bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Dan tahajud adalah salah satu sebab terkuat mengapa rasa itu tumbuh. Karena di sepertiga malam, Allah membuka pintu langit dan membiarkan hambanya mendekat tanpa perantara. Saat itulah urusan dunia terasa lebih ringan. Beban hidup tidak hilang, tetapi tidak lagi menghancurkan. Dan rumah yang dihuni oleh orang-orang yang hatinya lebih ringan adalah rumah yang lebih damai. Namun, semua tanda ini belum lengkap. Masih ada satu tanda besar yang sering tidak disadari, namun dampaknya sangat panjang. Tanda yang berkaitan dengan anak-anak, keturunan, dan masa depan rumah itu sendiri. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian terakhir. Bagian yang akan membuat kita memahami bahwa tahajud bukan hanya ibadah pribadi, tetapi warisan ruhani bagi seluruh keluarga. Kita sampai pada tanda terakhir. Tanda yang dampaknya tidak langsung terlihat hari ini, tetapi terasa bertahun-tahun kemudian, yaitu tentang anak-anak dan masa depan rumah itu sendiri. Rumah yang dijaga malaikat seringkali melahirkan generasi yang tidak selalu sempurna, tetapi lebih terlindungi secara batin. Anak-anak mungkin tetap diuji, tetap salah memilih, tetap jatuh dan belajar. Namun ada satu hal yang berbeda. Mereka lebih mudah kembali, lebih mudah dinasehati, lebih mudah tersentuh, lebih cepat sadar ketika salah. Ini bukan karena orang tuanya selalu benar, bukan karena didikan tanpa celah, tetapi karena ada doa malam yang mendahului langkah hidup mereka. Doa yang naik ketika anak-anak terlelap, doa yang tidak didengar siapapun, doa yang sering hanya berupa air mata dan harapan. Dan malaikat menyampaikan doa itu kepada Allah yang Maha Menjaga. Inilah mengapa tahajud disebut bukan hanya ibadah pribadi, tetapi perlindungan lintas generasi. Satu sujud malam ini bisa menjadi sebab Allah menjaga anakmu bertahun-tahun ke depan. Satu doa di sepertiga malam bisa menjadi pagar saat kamu tidak berada di dekat mereka. Dan rumah yang di dalamnya ada tahajud akan selalu memiliki jalan kembali, meski penghuninya sempat tersesat.
Inilah tanda terakhir rumah yang dijaga malaikat. Bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang tidak kehilangan arah. Sekarang, kita bisa memahami satu hal penting. Tahajud tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tidak menjanjikan rumah tanpa konflik, tidak menjanjikan dunia tanpa kesulitan. Tetapi tahajud menjanjikan sesuatu yang lebih dalam. Penjagaan hati, penjagaan keputusan, penjagaan keluarga, penjagaan rumah, dan penjagaan inilah yang membuat banyak rumah tetap berdiri meski badai datang silih berganti. Jika hari ini rumahmu terasa berat, banyak pikiran, banyak kecemasan, banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan, maka mungkin yang dibutuhkan bukan solusi yang lebih keras, melainkan sujud yang lebih jujur. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu tenang, tidak perlu menunggu masalah selesai. Cukup satu langkah kecil. Bangun di sepertiga malam, berwudu, dan sampaikan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang mengirim penjagaannya. Biarkan malaikat yang menjaga rumahmu. Biarkan ketenangan turun perlahan. Karena rumah yang dijaga malaikat seringkali tidak disadari oleh penghuninya sendiri, namun dampaknya terasa oleh siapapun yang tinggal di dalamnya. Jika video ini terasa menenangkan atau seperti sedang berbicara tentang rumahmu sendiri, tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa agar rumah kita semua dijaga oleh Allah. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan ketenangan yang sama. Dan jika kamu ingin lebih banyak renungan yang menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal video berikutnya. Semoga setiap langkah kecil menuju tahajud menjadi sebab rumah kita lebih tenang, lebih dijaga, dan lebih diberkahi.